Kalau misalnya ingin menjadi penulis, berarti dia mau tidak mau juga harus menjadi pembaca. Oh, Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Erul Edukasi, channel kreatif dan inspiratif. Baik para sahabat edukasi, kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol bersama dengan salah satu rekan saya yang baru-baru saja dikategorikan menjadi sang juara menulis puisi. Dengan siapa? Ini dengan Ibu Irma Arifah. Ya, betul ya, Bu ya. Iya, Namanya Ibu iya, Irma iya, Arifah dari STKIP Trenggalek. Ya, iya. Trenggalek. STKIP PGRI Trenggalek. Iya, selamat malam Ibu Irma Arifah. Semoga sehat selalu ya. Selamat malam. Iya, amin. Sama Pak, doa yang sama. Oke, ini saya menunggu waktu yang bisa dikatakan cukup lama untuk bisa ngobrol dengan Ibu Irma nih, karena orangnya sibuk sekali dari kemarin, ya, menjadi instruktur nasional, kemudian membimbing mahasiswa dan sebagainya. Mm-mm. Jadi aktivitasnya untuk akhir-akhir ini apa aja, Bu ya? Ya, biasa Pak, mengajar. Kemudian juga kebetulan mendapat amanah tambahan ya. Ini instruktur nasional untuk guru-guru ya, untuk guru-guru se-Nusantara seperti itu. Dan ini Instruktur kan ada rekrutmennya sebenarnya, iya. instruktur nasional untuk Instruktur apa? nasional. Untuk penulisan atau apa? Iya, saya 3 kali menjadi instruktur nasional. Jadi sebelum ini, jadi yang terakhir ini instruktur nasional penulisan 1000 esai Mm-mm. untuk guru-guru se-Nusantara. Jadi dari Sabang sampai Merauke pesertanya. Kemudian yang sebelumnya lagi itu ada ini manajemen Google Classroom. Juga sama untuk guru-guru juga. Luar Dan sebelumnya biasa. lagi Ibu ternyata apa ya? Ibu delay ternyata ya. bukan cuma hebat dalam menulis sastra, tapi juga luar biasa dalam menulis esai begitu sampai menjadi apa ya? Instruktur nasional. Mm-mm. Ya ini kan juga dalam proses Pak, semuanya itu berproses. Jadi kita semua tentu berproses ya Pak ya. Belajar itu apa ya, long life education. Iya, Jadi belajar seumur hidup. tapi Mengajar sekaligus belajar. salah satu tanda orang profesional itu Bu, pasti dia kurang banyak waktu. Maksudnya banyak waktunya yang akan terisi dengan hal-hal bermanfaat, menjadi instruktur, menjadi penulis. Wah, luar biasa sekali Ibu Irma. Insya Allah, insya Allah. Tapi Ya, semoga Pak ya. yang menjadi inti obrolan kita pada malam hari ini adalah terkait menjadi juara menulis puisi ya, baru-baru saja ini. Iya. Itu Ya, ya. se-Nusantara juga, Bu ya? Kalau yang barusan ini internasional Pak. Internasional. Jadi yang mengadakan itu Nusa. Hmm. Nusantara International Heritage Association. Jadi itu bekerja sama dengan Universitas USM ya di Malaysia sana dan beberapa negara di Asia seperti Thailand, kemudian Malaysia, Indonesia. Kebetulan yang bergabung masih itu. Jadi sebenarnya ya satu Nusantara itu satu Asia Tenggara mungkin seperti itulah ya. Kompetisi itu yang keberapa, Bu? Apakah pengalaman yang sudah beberapa kali atau gimana? Maksudnya saya gitu Pak ya. Ya, maksudnya apakah sudah sempat mengikuti kompetisi penulisan puisi di Sebelumnya. kesempatan Ya. yang lain atau gimana? Ya, kebetulan saya itu memang hobi menulis Pak. Menulis khususnya menulis puisi. Jadi salah satu alasan saya memilih jurusan sastra atau bahasa dan sastra Indonesia itu adalah hobi menulis puisi. Jadi
seperti itu. Jadi saya sejak SMP itu menulis puisi. Jadi sejak SMP ketika ya. saya diberi buku agenda, ketika diberi buku agenda oleh ayah saya, itu saya manfaatkan untuk menulis apapun yang saya rasakan, yang saya alami itu di agenda tersebut dalam bentuk puisi. Mengapa? Karena saya ingin orang lain itu tidak mudah membaca apa gitu loh ya. Maksudnya kan puisi itu kan tersirat gitu ya. Betul. Atau sesuatu yang tersembunyi, walaupun diungkapkan dengan kata-kata, tapi kan tidak selalu langsung bisa menangkap maksudnya seperti itu. Kalau Profesor Sapardi Djoko Damono almarhum itu kan mengatakan kalau puisi itu yang bagus itu ngomong begini maksudnya begitu, seperti itu. Oke, ngomong begini maksudnya begitu. Ya, jadi sejak SMP itu saya nulis, kemudian saya mulai ikut kompetisi itu waktu kuliah ya Pak ya. Waktu kuliah S1 itu saya mulai mengikuti kompetisi. Tapi sebelumnya saya juga sering mengirimkan karya-karya puisi saya di media-media massa. Ternyata Ibu memang berjiwa kompetitif ya. Sebenarnya tidak juga. Itu, ya. Jadi sebenarnya tidak juga sih ya. Kebetulan ada kesempatan seperti itu, kemudian kesempatan itu saya coba gunakan. Jadi tidak bermaksud kemenangan atau kejuaraan itu bukan sebagai tujuan gitu, karena memang luar biasa. Saya pada dasarnya memang suka dengan puisi gitu ya. Jadi juara itu sebagai bonus aja Bu ya. Yang paling utama adalah bagaimana bisa mengungkapkan perasaan, pikiran ya melalui tulisan yang indah. Iya. Tapi jadi waktu itu kemarin saya sempat lihat juga foto Ibu bersama W.S. Rendra. Itu dalam rangka apa Bu ya? Itu waktu kuliah dulu kan kebetulan ada acara, saya lupa acaranya apa di kampus. Ya di kampus itu ada acara yang mengundang W.S. Rendra bersama istrinya kalau nggak salah itu. Gitu ya. Jadi itu pada saat itu wartawan-wartawan kampus itu kan memburu berita kepada beliau ya. W.S. Rendra itu. Sepertinya saya juga ikut bakat W.S. Rendra ini sudah menurun ke Ibu Irma. Waduh, itu terlalu berlebihan. Ya. Terlalu berlebihan Pak. Saya masih proses belajar ya. Walaupun dulu pernah juara 1 ya waktu di masa S1 itu pernah juara 1 lomba puisi juga gitu ya. Tapi setelah itu vakum ya, vakum. Ya hanya mengirimkan karya-karya di media-media massa, pernah dimuat di manajemen kolbunya A.A. Gim. Kemudian pernah juga dimuat di majalah Mimbar. Ya, Mimbar itu majalah miliknya Kemenak ya, Kementerian Agama ya, Kementerian Agama itu. Kemudian yang sering sekali dimuat itu di majalah Harvest waktu itu ya, waktu saya masih kuliah itu kebetulan ada semacam komunitas gitu ya, komunitas pecinta karya tulisan-tulisan puitis seperti itu. Ya. Jadi saya ada satu pertanyaan, Ibu. Kalau dalam pengalaman Ibu Irma sendiri dalam menulis karya sastra khususnya puisi ya, apakah ada yang Ibu rasakan sebagai sebuah ciri khas dalam menulis puisi sehingga mungkin menjadi sebuah kelebihan ketika dibaca orang lain karyanya? Apa yang menjadi sedikit trik mungkin atau sedikit hal-hal yang berbeda yang Ibu lakukan? Iya. Jadi sebenarnya menulis puisi itu merupakan ungkapan hati, ungkapan perasaan, pikiran, dan kemudian juga dilatari oleh pengalaman tentunya ya, pengalaman, entah itu pengalaman secara langsung, dialami langsung ataupun tidak langsung, seperti itu. Dan pengalaman yang tidak langsung bisa juga
didapatkan dari membaca tentunya. Dan kalau Dari misalnya membaca, ya. membaca itu membaca apa saja. Jadi bisa juga membaca teori-teori sastra, ya, khususnya puisi. Terus membaca karya-karya penyair yang lainnya. Kalau misalnya kita menemukan satu karya yang kebetulan kita kita minati, kita suka, misalnya baca karyanya W.S. Rendra, kemudian kita suka, kita kemudian mencoba membuat yang seperti karya beliau itu, atau ke puisinya siapa, Pak Sapardi Djoko Damono misalnya, seperti itu. Kita mencoba awalnya mungkin meniru, Ya. bukan menjiplak ya, tetapi meniru, Jadi mengikuti kalau gaya beliau. penulis puisi sendiri di Indonesia atau penyair yang menjadi favorit Ibu siapa? Yang Ibu idolakan begitu? Kalau idola saya itu puisi itu Pak Sapardi Djoko Damono, Pak. Jadi Sapardi Djoko. kalau menurut saya beliau itu banyak sekali simbol-simbol, walaupun bisa dikatakan puisi beliau itu puisi kamar atau mungkin puisi gelap. Artinya puisi itu tidak banyak orang yang bisa menangkap maksudnya gitu ya. Seperti abstrak, ya? Puisi abstrak seperti itu kan banyak majas-majas dan juga simbol-simbol. Ya, seperti yang sangat terkenal puisi beliau yang berjudul Aku Ingin itu kan juga agak harus berpikir gitu ya. Itu banyak personifikasi dan metafora ya dalam puisi itu. Betul. Aku ingin menjadi aku menjadi kayu gitu. Iya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Wow. Nah, itu kan juga agak perlu berpikir abstrak, untuk menangkap maknanya seperti itu. Dan untuk makna sebenarnya pasti Sapardi Djoko Damono sendiri yang mengetahui ya, walaupun misalnya pembaca bebas untuk memaknai dan menginterpretasi. Iya. Sebenarnya kalau puisi itu sudah sudah dipublis di publik menjadi milik masyarakat luas, itu kan terserah yang membacanya. Hanya saja kan pasti penyairnya sendiri kan memiliki makna, memiliki punya maksud tersendiri seperti itu. Tetapi masyarakat bebas. Kalau Ibu mengikuti karya-karya Sapardi Djoko Damono itu sejak kapan? Apakah waktu SMP sudah mulai mengikuti? Oh, belum, Pak. Saya itu waktu SMP hanya sekedar coret-coret begitu ya, coret-coret. Kebetulan saya pernah nonton acara di TVRI, itu ada seorang remaja yang dia itu juara membaca puisi, menulis puisi. Dari situ menjadi panutan lah istilahnya, jadi idola saya seperti itu. Kok bisa pinter? Akhirnya saya coba mengikuti belajar nulis seperti itu. Tapi ketika kuliah itu saya mendapatkan teori-teori di sana, kemudian kenal dengan penyair-penyair, baca-baca karya mereka, itu akhirnya saya menemukan beliau itu. Ya, jadi sejak kuliah lah ya, mengenal Pak Sapardi. Kemudian selanjutnya Bu, biasa kan orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, kemudian ada kemampuan untuk mengungkapkan, tapi terbatas pada diksi dan kata-kata. Ya, jadi memang penting untuk membaca karya-karya sastra ya, membaca novel. Ya, membaca karya orang lain, membaca karya-karya orang lain. Kemudian memang yang namanya menulis itu kan kompetensi yang level paling atas ya, Pak, kalau saya cermati. Jadi level atas itu artinya berarti ada level di bawahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin menjadi penulis, berarti dia mau tidak mau juga harus menjadi pembaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik, kan seperti itu nggih. Luar biasa ya, penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Ya, karena penulis yang baik butuh kata-kata, butuh kosakata ya. Ya, untuk kemudian kembali diungkapkan. Tapi satu hal yang cukup menarik, Bu Irma, Ibu kan ini memiliki rutinitas yang padat. Ya, berbagai aktivitas dilakukan, menjadi instruktur, kemudian mengajar, membimbing dan sebagainya, tapi masih memiliki waktu untuk menulis karya sastra.
khususnya puisi. Gimana membagi waktunya tuh biar bisa memberikan inspirasi kepada para sahabat edukasi? Iya, sebenarnya kalau masalah waktu itu setiap orang kan pasti diberi waktu yang sama ya Pak ya. Masing-masing kita semuanya 24 jam gitu ya. Betul. Iya, jadi eh, kemarin itu ketua komunitas yang mengadakan yang mengadakan diklat itu menyampaikan, jangan beri pekerjaan itu kepada orang yang menganggur, tapi berilah pekerjaan itu kepada orang yang sibuk. Jadi artinya apa? Kesibukan itu justru akan menjadikan kita itu lebih pandai memanage waktu. Saya kira seperti itu. Tapi ketika orang itu tidak ada apa yang dikerjakan, kadang-kadang malah bingung apa yang mau dilakukan. Mungkin seperti itu, mungkin ya. Jadi tetapi di sini semakin sibuk semakin bisa berpikir untuk memanage waktu ya. Iya, jadi bisa menulis itu bisa kapan saja di sela-sela waktu kita. Dan yang terpenting itu ketika ada lomba itu sebenarnya kita seperti dituntut untuk menyediakan waktu, untuk meluangkan waktu untuk menulis itu, sehingga skala prioritas memang diperlukan. Jadi mana yang harus didahulukan ya segera. Kalau misalnya dikejar deadline, ya itulah yang harus segera diselesaikan seperti itu. Jadi kemarin waktu saya nulis puisi untuk lomba internasional itu juga di sela-sela waktu saya menggarap pengajuan jurnal ilmiah ya prodi itu. Jadi saya juga sambil lalu seperti itu, tidak bisa fokus memang ya, tetapi ya diupayakan karena memang ini sebuah amanah ya. Karena mengikuti perlombaan kemarin itu pun sebenarnya dosen-dosen juga bukan semata-mata ikut terus ada tujuan ingin menjadi juara, bukan, tetapi berpartisipasi. Karena berpartisipasi, dan juga karena ada amanah dari lembaga, karena ada kesempatan ini dipersilakan dosen-dosen juga mengikuti, karena juga memotivasi mahasiswa pun juga untuk ikut di sini seperti itu. Oke. Tapi saya melihat Ibu Irma memang dapat dikatakan sosok yang multi talent begitu. Menjadi instruktur nasional, kemudian dalam bidang teknologi, misalnya dalam hal Mendeley, ya kan, menjadi pelatih, kemudian dalam hal sastra banyak. Sebenarnya terlalu berlebihan Pak kalau multi talenta. Ya kebetulan saya sebagai seorang pengajar itu kan memang dituntut ya, tuntutan zaman, saya kira tuntutan zaman agar kita itu mengikuti perkembangan zaman. Iya. Karena zamannya sekarang zaman digital. Oleh karena itu kita juga perlu belajar tentang digital. Kalau pembelajaran daring itu juga harus belajar mengikuti yang daring seperti apa, Google Classroom misalnya, manajemennya seperti apa, Mendeley itu juga sangat penting bagi dosen terutama ya, mahasiswa juga nanti akan disampaikan kepada mahasiswa seperti itu untuk penelitian itu kan juga sangat penting, sehingga kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Tapi untuk ikut kita kembali lagi pada obrolan puisi ini, tidak sekedar memiliki kemampuan ya, bagi orang yang ikut berkompetisi ya, tidak sekedar hanya memiliki kemampuan dalam menulis karya sastra untuk ikut berkompetisi, tapi butuh jaringan dan butuh informasi bahwa akan ada kompetisi misalnya ya, karena yang kemarin saja yang kompetisi secara internasional itu kan tidak disebarluaskan dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ya, itu informasinya diperoleh dari mana? Bagaimana Pak? Tadi informasi terkait adanya lomba atau kompetisi penulisan puisi itu Ibu dapatkan dari mana? Ya, informasi itu dikirimkan dari lewat lembaga Pak. Jadi
kebetulan kampus kami itu kan mengadakan MOU dengan kampus di Malaysia seperti itu. Sehingga informasinya itu melalui salah satu dosen di sana, profesor yang kebetulan beliau juga menjadi apa ya, kalau tidak salah jadi penasihatnya lah seperti itu di komunitas apa ya, asosiasi ini ya, yang mengadakan lomba ini ya, asosiasi wakaf ilmu ya. Jadi asosiasi wakaf ilmu itu beliau yang menyampaikan informasinya ke pimpinan kami, sehingga dari pimpinan kemudian disampaikan ke dosen dan akhirnya saya teruskan ke mahasiswa seperti itu. Terus apa ya, untuk manajemen penulisan, manajemen kompetisi kemarin itu apakah ada penilaian khusus untuk tulisan puisi, ada hal yang harus diikuti begitu? Iya Pak, di dalam perlombaan itu kan memang ada ini ada nilai apa namanya ya, rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaiannya. Jadi saya waktu mau menulis itu saya kebetulan mengirimkan dua puisi. Puisi yang pertama itu saya tidak membaca ketentuannya. Nah, asal pokoknya saya lihat sekilas temanya tentang ini gitu, saya langsung nulis. Setelah saya cermati itu ada petunjuk ada ketentuan yang deskriptif seperti itu ya. Jadi saya baca, saya cermati lagi, lalu saya ikuti deskripsinya itu. Jadi di antara ketentuannya itu ya harus sesuai dengan tema. Jadi itu yang penting, yang ketika kita mengikuti lomba maka kalau misalnya ditentukan temanya, kita ikuti tema tersebut gitu ya. Kemudian kalau puisi ya struktur fisik, struktur batin itu sudah pasti. Jadi ada rimanya, kemudian majas, diksi, kemudian juga komposisinya ya sesuai dengan tema dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalnya dari sisi struktur batinnya ya nada, suasana, kemudian amanat yang disampaikan di sana seperti itu Pak. Pasti STKIP Trenggalek ini bangga memiliki dosen seperti Ibu Irma ya, karena bisa membawa nama baik STKIP, membawa nama baik kampus bukan hanya di tingkat nasional tapi tingkat internasional begitu. Kemarin saya lihat Ibu Irma menerima 2 sertifikat. Ya, itu bedanya apa, perbedaan antara sertifikat yang satu ya dengan yang satunya lagi? Jadi sebelum pengumuman juara 1, 2, 3 yaitu juara umumnya, itu panitia mengumumkan semacam juara-juara favorit, penghargaan ke puisi-puisi, kepada puisi-puisi yang dari berbagai kategori Pak ya. Jadi ada kategori itu puisi rentas persahabatan seperti itu. Kebetulan punya saya dapat itu juga selain juara 2 itu. Jadi rentas persaudaraan Nusantara kalau tidak salah seperti itu. Kemudian ada lagi puisi yang tentang lingkungan persekitaran seperti itu. Kemudian ada juga penghargaan penulisan sajak yang komposisinya dari sisi penulisannya, ada yang dari videonya seperti itu. Saya lupa saya lihat sekali, itu dari videonya ya. Ada yang kategori video puisi. Iya. Jadi lomba tersebut itu menulis puisi sekaligus membaca dan membuat videonya. Kalau membuat videonya sebenarnya oleh panitia itu diberikan kebebasan untuk tidak membuat sendiri, tetapi kebetulan saya tidak ada yang membuatkan, jadi saya membuat sendiri juga videonya. Luar biasa ya. Jadi Ibu Irma buat sendiri videonya, buat puisinya, kemudian membacakan ya? Iya, membaca. Jadi nulis puisi sendiri, terus dibaca-baca sendiri, terus diedit sendiri videonya, kecuali yang merekam videonya butuh orang lain nih. Itu yang saya maksud dengan multi talent, Ibu.
Jadi dalam teknologi, dalam karya sastra, esai, dan banyak hal yang Ibu lakukan. Ya, tentu menginspirasi banyak orang ya, orang-orang yang berada di sekitar Ibu Irma. Semoga. Oke, dari kemenangan kemarin itu, apakah ada semacam sosialisasi khusus yang dilakukan di kampus? Ada Pak, ada. Jadi biasanya kalau ada prestasi dari mahasiswa maupun dari dosen, itu memang kampus kita menginformasikan gitu ya. Jadi melalui Facebook, Instagram seperti itu. Sekaligus juga ucapan selamat seperti itu. Oke. Karena itu juga sekaligus menjadikan Motivasi. informasi yang memotivasi untuk sivitas akademika kita, insya Allah seperti itu. Wah, luar biasa. Ini saya yakin video ini akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang, Ibu, sehingga tentu melalui obrolan kita ini bukan hanya bersifat sementara, tapi kapanpun bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya. Insya Allah, amin. Semoga. Paling tidak bisa memperoleh trik rahasia bagaimana ketika ikut kompetisi dan sebagainya. Oke. Ya. Apakah Ibu Irma punya pesan khusus untuk para sahabat edukasi pada kesempatan ini, bagaimana untuk terus kreatif dalam membuat karya, dalam meningkatkan produktivitas, ya? Mungkin sebagai akhir dari obrolan kita ini, Ibu ya. Bagaimana Pak? Ya. Jadi pesan, mungkin Ibu punya pesan kepada teman-teman edukasi dalam hal ketika berkarya, terutama untuk bisa ikut berkompetisi. Ya, kalau pesan saya ya, menulis itu ya apa? Menulis itu apa? Menulis itu adalah menulis. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ingin bisa menulis, maka mulailah dengan menulis. Jadi tidak perlu definisi yang panjang lebar apa itu menulis, yang penting menulis gitu ya. Sama halnya kalau misalnya mau belajar naik sepeda, ya naik sepeda saja. Kalau mau ikut lomba saja. Tetapi kalau misalnya mau ikut lomba, memang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diinformasikan oleh panitia seperti itu. Selain itu juga memang perlu banyak mengasah ya Pak ya, banyak belajar, banyak membaca apa saja, membaca alam semesta ya, membaca lingkungan sekitar kita, yang membaca itu perasaan tentunya, orang lain. Ya, mungkin kalau bisa ya Pak ya. Itu jadi membaca apa saja, membaca ayat-ayat alam ini kan juga ayat-ayat Tuhan ya Pak ya. Seperti itu yang bisa kita kita potret, kemudian kita jadikan sebagai sebuah karya. Kalau misalnya kita mau nulis puisi, ya kita jadikan puisi. Kalau misalnya mau nulis cerpen, ya kita jadikan cerpen, seperti itu. Jadi dari memotret kehidupan di sekitar kita. Seperti itu. Ya, baik Ibu Irma, sepertinya ini menjadi akhir obrolan kita untuk kesempatan ini. Tentunya akan masih ada kesempatan-kesempatan yang lain lagi untuk mengobrol ya dengan topik-topik yang lain. Ya, jadi saya mewakili para sahabat edukasi mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan Ibu Irma di tengah kesibukannya untuk saling berbagi, saling menginspirasi ya dalam hal kemanfaatan. Ya, terima kasih juga Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebuah kehormatan bagi saya bisa bincang-bincang dengan Pak Dokter. Ya. Oke, baik, saya akan kembali menyapa para sahabat edukasi. Ya, sampai di sini obrolan kami, sampai di sini obrolan kita dengan sang juara penulisan puisi yang saya anggap seseorang yang multitalenta dalam banyak hal. Ya, semoga
kita semua dalam keadaan sehat sehingga masih ada kesempatan-kesempatan yang lain untuk mengobrol dengan topik-topik yang berbeda di kesempatan yang lain. Terima kasih, sampai di sini obrolan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.